Sinyal merupakan suatu variabel bebas yang didefinisikan sebagai sebuah fenomena fisika tertentu. Ada dua tipe sinyal dasar, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal kontinu merupakan sinyal dengan nilai-nilai yang kontinu satu sama lain. Untuk melambangkan sinyal ini digunakan simbol xt, sedangkan sinyal diskrit merupakan sinyal yang hanya terdefinisi pada waktu diskrit. Biasanya, untuk mengetahui jumlah energi sinyal kontinu digunakan fungsi integral dari interval waktu yang akan dicari, karena datanya yang kontinu. Untuk mengetahui dayanya, maka digunakan rumus total energi dibagi interval waktu. Sedangkan untuk jumlah energi sinyal diskrit digunakan fungsi penjumlahan karena bentuk datanya yang diskrit. Sinyal dasar. Sinyal dibagi menjadi 4 kelas sinyal dasar, yaitu sinyal eksponensial, sinyal sinusoidal, sinyal unit step, dan sinyal unit impuls. Sinyal eksponensial. Sinyal real eksponensial waktu kontinu. Bentuk umum sinyal ini adalah xt sama dengan c e pangkat alfa t. Jika alfa positif, maka sinyal berbentuk eksponensial yang melaju ke atas. Sedangkan bila alfa negatif, maka sinyal berbentuk eksponensial yang meluruh. Time shift pada sinyal ini akan mengakibatkan perubahan skala. Sinyal real eksponensial waktu diskrit. Bentuk umum sinyal ini adalah xn sama dengan c alfa pangkat n. Apabila alfa lebih dari 1, maka sinyal berbentuk eksponensial yang terus melaju ke atas. Untuk alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka sinyal berbentuk eksponensial yang meluruh. Untuk alfa lebih dari -1 dan kurang dari 0, maka sinyal eksponensial meluruh dan nilainya berselang-seling negatif dan positif. Sinyal akan negatif saat n adalah bilangan ganjil dan sebaliknya. Dan pada saat alfa kurang dari -1, sinyal akan membesar dan selang-seling nilainya. Sinyal kompleks eksponensial waktu kontinu. Bentuk umum dari sinyal ini adalah xt sama dengan c e pangkat alfa t, di mana nilai c dan alfa merupakan bilangan kompleks. Dengan menggunakan hubungan Euler, maka didapatkan persamaan 1.43. Saat r sama dengan 0, maka sinyal berbentuk sinusoidal. Saat r lebih besar dari 0, sinyal berbentuk sinusoidal yang amplitudenya terus bertambah. Dan saat r kurang dari 0, maka terbentuk sinyal sinusoidal yang meluruh. Sinyal kompleks eksponensial waktu diskrit. Bentuk umum dari sinyal ini adalah xn sama dengan c alfa pangkat n, dengan c dan alfa merupakan bilangan kompleks. Dengan menggunakan hubungan Euler, maka didapatkan persamaan 1.50. Sinyal sinusoidal. Bentuk umum sinyal sinusoidal adalah xt sama dengan a cos omega not t plus theta untuk waktu kontinu dan xn sama dengan a cos omega not n plus theta untuk waktu diskrit. Sinyal sinusoidal waktu kontinu berperiode pada t not sama dengan 2 pm per omega not dengan m adalah bilangan bulat. Pada waktu kontinu, time shift mengakibatkan perubahan fase dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada waktu diskrit belum tentu periodik dan tidak semua perubahan fase dapat diinterpretasikan sebagai time shift. Unit impulse dan unit step. Sinyal unit impulse dan unit step waktu diskrit. Bentuk umum sinyal ini dituliskan pada persamaan 1.63 dan 1.64. Pada sinyal diskrit, unit impulse merupakan risih dari unit step dengan unit step yang terdelay selama n sama dengan 1. Sebaliknya, unit step waktu diskrit merupakan penjumlahan dari unit impulse. Sinyal unit impulse dan unit step waktu kontinu. Bentuk umum sinyal ini merupakan definisi yang sama dengan waktu diskrit. Pada sinyal kontinu, unit step merupakan integral dari unit impulse, sehingga unit impulse adalah turunan pertama dari unit step. Karena UT diskontinu pada T sama dengan 0, maka untuk mendiferensialkannya, sinyal UT didekati seperti pada gambar 1.13 dengan delta mendekati 0. Transformasi sinyal. Transformasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu time shift, time reversal, dan time scaling. Time shift. Time shift hanya akan mengubah letak sinyal terhadap sumbu waktu dan tidak mengubah bentuk dari sinyal. Time reversal merefleksikan sinyal asli terhadap sumbu Y. Time scaling. Time scaling merupakan pengaturan skala pada sinyal sehingga sinyal bisa menjadi lebih lama atau lebih cepat setiap periodenya. Sinyal akan menjadi rapat jika waktu dipercepat dan akan lebih lebar jika waktu diperlama. Linearitas adalah sifat yang merupakan kaitan antara suatu set output dengan set input yang telah diberikan. Sifat linearitas menyatakan bahwa jika kita memiliki input yang merupakan kombinasi linear beberapa input, maka outputnya juga merupakan kombinasi linear dari input-input tersebut. Time invariant adalah sifat yang diterapkan untuk sistem waktu kontinu maupun sistem waktu diskrit yang menyatakan bahwa untuk setiap hubungan antara input dan output, jika diberikan pergeseran input sebesar X, maka outputnya juga akan bergeser sebesar X. Konvolusi dapat digunakan untuk memprediksi output suatu sistem LTI yang telah diberi suatu input. Untuk memprediksi output suatu sistem LTI digunakan rumus 2.6 yang biasa disebut convolution sum atau superposition sum. Persamaan 2.6 dikenal juga sebagai konvolusi deretan Xn dan Hn, serta dapat disimbolkan sebagai persamaan 2.7. Persamaan 2.7 digunakan untuk sinyal diskrit, sementara untuk sinyal kontinu digunakan persamaan 2.33. Derived Fourier dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontinu. Suatu sinyal kompleks eksponensial periode T dihubungkan secara harmonis seperti persamaan 3T24. Kombinasi linearnya adalah persamaan 3.38. AK merupakan koefisien Derived Fourier seperti persamaan 3T39. Contoh dari Derived Fourier, sinyal kontinu dapat dilihat pada persamaan 3T26, 3T27, 3T28, dan gambar 3T4. Diskrit. Suatu sinyal kompleks eksponensial periode N dihubungkan secara harmonis seperti persamaan 3.85. Maka kombinasi linearnya adalah persamaan 3T94. AK merupakan koefisien Derived
deret Fourier yang ditampilkan pada persamaan 3.95. Koefisien deret Fourier diskrit berbentuk penjumlahan karena sifat sinyal diskrit yang diskontinus sehingga tidak dapat menggunakan integrasi. Contoh dari deret Fourier sinyal diskrit dapat dilihat pada contoh 3.11 dan gambar 3.15. Tersebut merupakan gambar sinyal yang tidak bersifat periodik. Sinyal pada gambar berikut merupakan contoh sinyal yang bersifat periodik. Deret Fourier dapat diaplikasikan untuk sinyal yang bersifat periodik. Akan tetapi sinyal yang kita miliki di dunia tidak semuanya bersifat periodik. Transformasi Fourier dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuat sinyal yang tidak periodik menjadi periodik dengan waktu periodiknya mencapai tak hingga. Persamaan digunakan untuk mencari keluaran yang berada dalam domain frekuensi adalah persamaan yang digunakan untuk masalah ini terdapat pada persamaan 4.8 dan 4.9. Persamaan 4.8 berfungsi untuk mencari sinyal dalam domain waktu apabila masukannya berupa sinyal yang memiliki domain frekuensi. Sedangkan apabila masukannya berupa sinyal dengan domain frekuensi, maka keluarannya berdomain waktu ditunjukkan dengan persamaan 4.9. Kedua persamaan ini akan berfungsi jika sinyal memiliki periode tak hingga. Dalam output yang kita dapatkan, biasanya sinyal tersebut dipengaruhi oleh respon terhadap sistem, sehingga sinyalnya menjadi dua buah sinyal dengan hasil keluaran satu sinyal. Hasil keluaran sinyal tersebut dapat secara matematis ditulis sesuai dengan persamaan 4.56. Dengan cara kedua sinyal yaitu sinyal masukan dan sinyal sistem dikonvolusi dengan persamaan tersebut, selain sinyal tersebut dapat dikonvolusi untuk hasil keluaran dari suatu sistem dapat menggunakan persamaan dalam domain waktu untuk menggabungkan antara respon masukan dengan respon sistem. Hal tersebut dikarenakan hasil pada domain frekuensi akan berpengaruh pada domain waktu. Persamaan untuk sifat perkalian pada transformasi Fourier terdapat pada persamaan 4.70. Modulasi adalah proses untuk melekatkan sinyal pembawa informasi ke sinyal lain, sedangkan demodulasi adalah pencabutan sinyal pembawa informasi dengan sinyal lain. Modulasi yang sering digunakan adalah amplitude modulation, di mana sinyal yang ingin ditransmisikan akan memodulasi amplitude dari sinyal lain. Prinsip kerja AM bergantung pada konsep sinusoida amplitude modulation, di mana sinyal pembawa CT termodulasi oleh sinyal informasi XT. Untuk memisahkannya digunakan single sideband modulation, yaitu pemecahan sinyal menjadi dua bagian yang sama nilainya. Single sideband modulation didapatkan dengan dua cara, yaitu high pass filter atau pergeseran fase. Output single sideband dimasukkan ke synchronous demodulation dengan low pass filter. Outputnya adalah XT dikalikan faktor amplitude cos theta C min C, di mana theta C adalah fase dari modulating sinyal pembawa dan si C adalah fase dari demodulating sinyal pembawa.